ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang apabila dihitung maka kita tidak akan pernah sanggup untuk membalas nikmat Allah dengan amal-amal kita. Kedua kalinya saya ucapkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak yang dipanggil umat ketika tidak ada pertolongan lain di hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Ta'ala berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mendengarkan kajian rutin yang dilaksanakan setiap malam Rabu. Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, tema yang akan saya bawakan pada malam hari tentunya Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengarnya. Khatam mungkin ya. Khatam sudah berulang-ulang kali diucapkan atau disampaikan oleh para ustadz dan para alim ulama. Akan tetapi karena Linisiani dinamakan insan itu karena manusia itu cepat lupa. Oleh karena itu saya coba kembali menyampaikan apa yang sudah kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah salatuh, fa in salahat faqad aflah wa in fasadat faqad khaba wa intaqasat min fariidatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzur hal li'abdi min fayukmilu biha min intiqasi thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik, yang artinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salat. Amalan yang pertama kali dihisab pada seorang hamba yaumal salat, yaitu apa? Salatnya. Fa in salahat, jikalau salatnya itu sudah sempurna, maka
mendapatkan aflah, kemenangan. Wa in fasadat faqad khaba wa tidak benar, maka dia akan celaka. Kaum muslimin jamaah Allah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya menjelaskan secara jelas amal yang pertama kali akan dihisab pada yaumil qiyamah kelak adalah yaitu salat kita. Kita yakini, harus kita tanamkan dalam hati, ketika salat maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tolak ukur kemenangan di akhirat, kesuksesan di akhirat. Jadi salat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seseorang salatnya sudah benar, maka amal-amal yang lain akan mengikutinya. Dan apabila salatnya itu tidak benar, maka amalan-amalan yang lain mengikuti salat itu pula. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, perkataan ini bukanlah perkataan orang yang berilmu, bukanlah perkataan orang-orang saleh terdahulu, akan tetapi perkataan ini adalah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu ya, perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata wahyu dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap atau dari hawa nafsunya, akan tetapi itu adalah wahyu yuha, yaitu suatu wahyu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Lalu masuk ke pembahasan makna salat sendiri ialah secara bahasa salah satu maknanya adalah doa atau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat di dalam Al-Qur'an, ketika Nabi Musa naik ke bukit Tur ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, lepaskanlah terompamu, sesungguhnya engkau sedang yang suci. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilihmu wahai Musa. Dengarkanlah apa yang akan aku sampaikan. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Tidak ada Tuhan yang berhak dan dirikanlah salat seraya berzikir kepadaku. Dari sini kita bahwasanya makna salat itu adalah salah satunya ialah berdoa atau bermunajat Subhanahu wa taala. Akan tetapi secara fikih salat itu ialah artinya adalah suatu kumpulan amalan-amalan perbuatan dan lisan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan. Apabila kita perhatikan bacaan salat kita gitu ya, bacaan salat kita diawali dari sampai kita salam. Apabila kita membaca makna-makna setiap bacaan yang berada di dalam salat, maka mendapati bahwasanya di sana banyak sekali doa-doa atau munajat-munajat kita kepada Allah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat sebagai batasan antara kesuksesan seseorang dan di akhirat kelak. Apabila kita kembali ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi
syariat sholat ini diturunkan, maka kita akan mendapatkan bahwasanya Allah menurunkan syariat sholat ini tidak dengan ayat, tidak dengan wahyu. Allah Subhanahu wa taala menaikkan Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu yang dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Allah Subhanahu wa taala cukup dengan wahyu. Syariat puasa Allah Subhanahu wa taala cukupkan dengan wahyu. Salat Allah Subhanahu wa taala langsung menemui Nabi Muhammad SAW dengan jiwa dan ruh untuk menerima perintah salat. Sebegitu mulianya Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah sampai harus menaikkan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Musa. Ketika di langit ke-7, setelah mendapatkan perintah sholat yang sebanyak 50 kali. Jadi perlu tahu ya bahwasanya perintah sholat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pertama kali itu adalah 50 kali dalam beliau turun ke langit ke-7, Nabi Musa menemuinya. Lalu berkata kepada Allah, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala karena umatku dahulu, yaitu umat Nabi Musa ya, Bani Israel, kaumku dahulu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sedikit dari itu, akan tetapi mereka tidak mampu. Akhirnya kembali Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Allah untuk meminta keringanan. Bolak-balik itu, kalau saya lupa bolak-baliknya meminta keringanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya jumlah sholat itu dikurangi. Akhirnya 5 kali sholat dalam sehari. Itu pun Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk, akan tetapi Nabi Muhammad SAW sudah merasa malu gitu ya dengan Allah. Akhirnya bahwasanya sholat itu sehari sebanyak 5 kali. Lalu apakah sebelum tidak ada sholat? Tentu tidak. Ketika peristiwa Nabi SAW sudah disyariatkan, sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat kali pagi dan juga sore hari atau malam. Jadi sehari hanya 2 kali sebelum. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, pada dasarnya syariat yang kita rasakan pada hari ini itu sebagian ada yang diambil dari kaum-kaum terdahulu, sebagaimana seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu sholat itu, begitupun sholat dahulu sudah ada. Akan tetapi karena rahmat Allah, maka Allah memilihkan, Allah menjadikan ibadah itu baik. Ibadah itu yang sempurna. Ibadah itu yang kurangnya dan akan sampai pada hari kiamat. Apabila Bapak Ibu sekalian, dahulu kaum terdahulu apabila pakaiannya terkena najis, ketika mereka akan melakukan ibadah, maka mau tidak mau pakaiannya harus dipotong. Tidak dengan
beda halnya dengan kita. Ketika pakaian kita terkena najis, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan mencucinya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat orang terdahulu itu ada yang diterapkan kepada kita, akan tetapi diambil yang paling terbaik menurut ukuran Allah Subhanahu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Maaf, agak sedikit grogi. Itu ada orang yang terheran-heran. Ada orang yang terheran-heran. Kenapa mereka masuk neraka? Dan kenapa mereka tidak melaksanakan sholat? Lalu Allah jawab, bagaimana kamu heran? Padahal aku sudah memerintah, aku sudah mewajibkannya kepadamu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah memerintah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintah kamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah atas rasa berat untuk melaksanakan sholat. Bahkan ketika kita melaksanakan sholat, maka Subhanahu wa ta'ala tidak ingin hanya kita gitu ya, hanya kita yang menjadi baik. Dalam ayat lain Allah Subhanahu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah. Jadi pertama kali adalah jagalah diri kalian, wa qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi tingkatan dakwah itu yang pertama adalah, kedua kepada keluarga, baru ya kepada masyarakat umum. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak seorang itu menjadi baik hanya sendirian. Akan tetapi Allah menginginkan kita melakukan amar ma'ruf nahi ya, kita terhindar dari neraka. Kaum muslimin jamaah salat keistimewaan salat adalah, salah satunya keistimewaan ibadah salat adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya salat itu adalah wujub salat. Jadi kewajiban salat itu mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Tidak seperti ibadah haji itu salah satu syaratnya ialah muslim, baligh, mampu jiwa maupun harta, dan yang terakhir adalah aman di dalam. Apabila gugur salah satu syarat ini, maka kita tidak wajib haji. Begitu juga dengan ibadah kita sedang sakit ataupun berhalangan, maka kita tidak wajib ibadah zakat. Apabila kita belum memiliki harta yang cukup, maka kita tidak diwajibkan untuk zakat dengan sholat. Sholat ini tetap wajib apapun keadaan kita. Mau kita sehat, mau kita kaya, mau kita miskin. Intinya ialah ketika Allah Subhanahu wa taala sholat, maka tidak ada rukhsah atau keringanan sholat. Mungkin keringanannya ialah di dalam pelaksanaannya ya. Apabila seseorang tidak mampu untuk sholat sambil berdiri, sholli qa'iman fa illam tastati' lah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak sanggup maka duduk. Fa illam tastati', kalau nggak sanggup duduk juga, kata Rasulullah, berbaring. Ketika keadaan seseorang sudah tidak sanggup bergerak di
sanggup untuk mengucapkan bacaan-bacaan sholat, maka ia pun tetap dilaksanakan sholat dengan cara yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Intinya, selagi akal kita tidak hilang, yaitu mengalami kegilaan gitu ya, Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan ibadah salat ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka ada orang-orang yang kenapa seperti saya katakan tadi ya, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka Sakor? Qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin, dulu tidak melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Jadi poin yang pertama ialah mereka sebutkan qalu lam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang meninggalkan sholat itu nanti akan ditempatkan di neraka Sakor. Jadi neraka itu banyak tingkatannya ya Bapak Ibu. Dan salah satu namanya ialah neraka Sakor. Lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman dalam ayat lain, wal tafatis sa'u bis-sa' fala saddaqa wala shalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan betis-betis orang yang tidak melaksanakan salat. Ila rabbika yauma idinil masaq, kepada balikan fala saddaqa wala shalla. Karena apa? Sebabnya ialah karena mereka tidak bersedekah dan juga tidak salat. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimakumullah, begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan apabila idza salaha sairu amal, sudah bagus, maka amal yang lain itu akan mengikuti. Amal yang lain akan mengikuti. Wa idza fasadat, dan apabila salatnya itu rusak, maka amal-amal yang lain itu akan mengikutinya. Intinya ialah syukur Allah Subhanahu wa taala menerima hambanya itu akan sukses di akhirat atau kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Di hadis lain Nabi SAW menjelaskan tarikus shalah ma'a fir'aun wa abi wa Ubay bin Khalaf. Nanti orang yang meninggalkan sholat di neraka Fir'aun bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Meninggalkan sholat sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang sama orang-orang yang telah Allah binasakan. Maaf. Dosa meninggalkan sholat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau bersama orang yang Allah telah binasakan ya. Allah telah binasakan, sebagaimana kita tahu sejarah juga mencatat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Salat maghrib rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala, namun di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini lemah gitu ya. Lemah. Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu membersamainya dengan rasa takut dan juga rasa harap. Muhammad Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya, yajibu 'alal insan ya'ishu bi janahun min khaufin wa janahun min raja. Jadi Imam Ibnu Hamid Al-Ghazali
dalam kitabnya Al-Ihya, setiap manusia itu wajib bersama dua sayap. Yang pertama adalah sayap ketakutan, yang kedua adalah sayap harapan. Takut terhadap apa? Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Takut Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kita. Takut jikalau jadi seperti debu di padang pasir gitu ya, hilang. Dan juga jangan terlalu takut. Di samping rasa takut itu, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengharap rahmat, ampunan-ampunannya. Mengapa dua hal ini perlu kita terus sanding, supaya ketika kita beramal, kita tidak terlalu sombong. Dan yang kedua, kita juga tidak terlalu berputus asa gitu ya. Jadi apabila kita tidak memiliki harapan pada Allah Subhanahu wa taala, nanti jatuhnya akan putus asa. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah, seseorang itu tidak akan masuk surga dengan amal-amal yang dia lakukan. Rasulullah, jadi Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bahkan engkau wahai Rasulullah tidak akan masuk. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wala ana, aku pun begitu, illa an yata'ammadanillah yataghammadannallah birahmatih, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan rahmatnya. Akan tetapi, jadi dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW ingin menjelaskan amalan kita itu tidak akan sebanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, jikalau nikmat kedua mata itu ditimbang dengan seluruh amal-amal yang kita lakukan, masih akan tetap kalah amal-amal tersebut dengan nikmat mata tersebut. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Jadi kita itu masuk surga bukan karena amal-amal rahmat Allah. Akan tetapi kita jangan berpikiran, wah kita tidak masuk surga, tidak beramal, tidak ya. Untuk menjemput rahmat Allah itu kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita harus larangan Allah. Dengan begitu semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, orang-orang soleh terdahulu, kita tidak ragu mereka melakukan amalan-amalan. Kita tidak ragu kesolehan mereka. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Abu Atahiyah di dalam syairnya, Ilahi la tu'adzibni, ya Allah, janganlah engkau memberikan azab kepada inni muqirrun billadzi qad kana minni, sesungguhnya aku mengakui apa yang ada pada diriku, apa yang telah aku perbuat gitu ya. Fama liya hilatun illa rajai, dan tidak ada yang aku harapkan kecuali li'afbika wa husnu dhanni, ampunanmu, dan aku sangat berharap terhadap ampunanmu. Wa kam min, berapa banyak dosa yang telah aku perbuat, wa anta alayya dzu fadlin wa manni,
Allah yang maha memiliki karunia dan juga memberikan ampunan. Dan jikalau aku memikirkan dosa-dosa yang telah aku perbuat, adabtu ana tusinni. Jadi Abul Atahiyah ini menggambarkan jikalau dia mengingat-ingat dosa yang telah dia lakukan, itu seperti orang ketakutan ya. Dia menggigit jari-jarinya serta menjadi sampai giginya itu bunyi saking takutnya membayangkan dosa-dosa yang dia lakukan. Yadun nasu bi la syarrun nasi illam ta'fu anni. Manusia menyangka aku adalah orang-orang yang jadi manusia menyangkanya ialah orang-orang yang baik di mata mereka. Wa inni lam ta'fu anni. Sesungguhnya aku adalah seburuk-buruk orang apabila engkau tidak aku. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sekelas beliau Abul Atahiyah seorang penyair pada abad Abbasiyah. Beliau terkenal dengan syair-syairnya. Yang lainnya ialah di dalam syair lainnya beliau berkata, Nuh ala kunta tanuhu. Berteriaklah ketakutan, wahai kaum-kaum yang fakir, maksudnya kita manusia gitu. Jikalau kalian masih dapat berteriak, la tamutanna lau amarta. Engkau pasti akan mati jikalau kalian diberikan syariat sebagaimana Nabi Nuh dulu diberikan syariat. Ahsanallahu bina bi annal khataya la tafuhu. Ini ya, poinnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan kepada kita, annal khataya la tafuhu. Tidak berbau gitu ya, tidak berbau. Fa idal wahidu minna baina saubaihi. Jadi kita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita pakaian yang tidak tersingkap. Bayangkan Bapak Ibu, apabila dosa-dosa yang Subhanahu wa taala itu diberikan aroma atau diberikan bau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita melakukan kesalahan, bertambah terus baunya, bertambah terus, sehingga orang tidak akan mau untuk dekat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aib kita tertutup ya, aib kita, sehingga kita masih bisa berbaur dengan manusia, kita masih bisa berbaur dengan meskipun kita memiliki aib. Dan salah satu keistimewaan kita juga tidak boleh untuk menyebarkan aib seseorang. Ganjarannya ialah apabila kita tidak seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan menutupi aibnya. Ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Dahulu Rasulullah SAW apabila mengalami kesulitan, apabila mengalami kesedihan, beliau memerintahkan Bilal untuk melaksanakan sholat. Arihna ya Bilal. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Tersebut kita lihat pada hari ini. Kebanyakan kita pada hari ini tidak langsung ya, secara tidak langsung kita berkata arihna minna, arihna minha. Dari ibadah sholat. Jadi apabila kita melihat pada hari ini, maka
yang menganggap sholat ini beban, menganggap sholat ini adalah suatu ibadah apabila ditinggalkan nikmat gitu ya, apabila ditinggalkan enak gitu. Akan tetapi Nabi SAW dalam hadisnya, Nabi SAW keadaan Nabi ya, idza hazabahu amrun fazal, apabila dirasa ada sesuatu yang membuatnya sedih, dirasa sesuatu ada yang membuatnya risau, maka langsung sholat menuju Allah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya sholat merupakan kasih kita kepada Allah. Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakun rabbuhu wa huwa sajidun. Posisi paling dekat seorang hamba kepada Allah ialah ketika kita sujud, maka itulah posisi kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita sujud dianjurkan Allah Subhanahu wa taala memohon ampunannya, memohon rahmat. Bapak Ibu jamaah Allah, kembali kepada hadis ini tadi, idza salahat faqad aflah wa in fa in taqasa min fariidatihi syai'un qala rabbu azza wa jal unzur hal li'abdi. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, apakah pada amal-amalan hambaku itu terdapat amalan-amalan sunnah? Terdapat amalan-amalan sunnah, maka ini akan melengkapi ibadah sholat yang begitu. Jadi bagaimana kita rasakan ya Bapak Ibu sekalian, kita kan tidak selamanya konsisten lurus gitu ya, tidak selamanya semangat. Ada hal-hal atau di waktu-waktu kita disibukkan dengan sesuatu, maka hal itu membuat ibadah-ibadah kita kurang. Nah, dengan sholat-sholat sunnah Allah Subhanahu wa taala ingin melengkapinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Memberikannya rahmat kepada kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan rasa kepada kita semua untuk melaksanakan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan gitu ya. Karena merasakannya ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita itu berat ya, berat. Allah Subhanahu wa taala tentunya kita tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Ad-dunya kulluhu ta'ab. Dunia itu rasa lelah ya. Akan tetapi apakah lelah kita untuk Allah atau untuk dunia? Saya sampaikan, apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Al-'afwu minkum. Saya akhiri, subhanallah. An la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.